Saya akan membacakan profil dari kedua pembicara kita pada siang hari ini. Yang pertama saya membacakan profil dari ibu kita terkasih, Ibu PDM Reinda Lumoindong. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, luar biasa. Jadi Ibu PDM Reinda Lumoindong selama ini mendedikasikan hidupnya di belakang layar, mendukung pelayanan Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Gilbert Lumoindong, yang dampaknya sudah sampai ke bangsa-bangsa. Hari ini kita sangat beruntung bisa langsung mendengar dari ibu kita terkasih, bagaimana sebenarnya beliau berperan sebagai istri, sebagai ibu, juga wanita ilahi yang sudah sejak SMA berapi-api menjadi murid Tuhan Yesus. Dan bahkan sampai saat ini, boleh tepuk tangannya, puji Tuhan. Sampai hari ini meluaskan dedikasinya dalam hidup tiga anak mereka yang sudah dewasa. Puji Tuhan. Mantu dan cucu dan seluruh pengurus dan jemaat GBI Global Fellowship Center. Pengalaman dan kepercayaannya kepada Tuhan Yesus adalah teladan yang kita akan sama-sama belajar hari ini. Amin. Amin. Puji Tuhan. Dan itu profil yang pertama dan yang kedua. Tunggu sebentar ya ibu-ibu. Nah, yang kedua pembicara kita itu Ibu Esra Manurung. Kasih tepuk tangan yang paling meriah, puji Tuhan. Ibu Esra Manurung adalah sudah menikah 28 tahun dengan sahabatnya Ivan Maleaki dan dikaruniai tiga putra dan satu putri yang sekarang semua sudah masuk usia dewasa. Wow. Ibu Esra sejak menikah bekerja karena itu kesepakatan dengan suami. Karena beliau masuk generasi sandwich yang mendukung keluarga besar secara finansial, moral dan spiritual. 31 tahun di dunia keuangan dan menjadi salah satu financial expert di Indonesia yang prestasinya diakui dunia internasional. Wow, luar biasa ya. Ibu Esra mendirikan Yayasan Maharani Kirana Pertiwi sebagai bentuk terima kasih kepada Tuhan yang visinya adalah ikut mendukung terjadi Indonesia maju dengan transformasi mental anak bangsa. Uniknya Ibu Esra sejak remaja adalah anggota remaja gereja yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Gilbert Lumoindong dan Ibu Reinda Lumoindong. Ibu Esra dari J-Army ya? Wow, luar biasa. Bukan, sebelumnya, waduh kita kasih tepuk tangan dulu. Puji Tuhan. Sejak mereka masih pacaran. Sampai saat ini Ibu Esra terus belajar dari pasangan panutannya. Bagaimana melewati berbagai musim kehidupan dan tetap berapi-api di dalam Tuhan. Dan terus jadi berkat. Apapun tantangannya, Tuhan Yesus lebih besar dari semua itu katanya. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan. Kayaknya Nggak usah lama-lama lagi, kita mau panggil kedua narasumber kita, kedua pembicara kita pada siang hari ini. Ibu PDM Reinda Lumoindong dan Ibu Esra Manurung. Kasih tepuk tangan yang paling meriah. Kami persilakan. Oke, selamat siang semuanya. Apa kabar ibu-ibu? Luar biasa. Ya sebelum mulai mungkin ada sepatah dua patah kata dan penjelasan sedikit dari Ibu Esra. Ini Ibu Esra aku kenal dari puluhan tahun yang lalu. Yes. Ya, selamat siang ibu-ibu semua, cantik-cantik semua hari ini ya. Jadi kami berdua ada di sini mau memberkati ibu-ibu terutama. Aku sedikit ya menceritakan bahwa kenal Karenda ini sudah dari SMA Karendanya. Aku masih pacaran sama... Saya susah ya panggil Ibu Gembala karena dari dulu panggilnya Kak. Jadi mohon maaf gitu. Kok mau panggil Ibu Renda kayak jauh gitu ya. Iya. Nah jadi dulu sama... Aneh juga kalau dipanggil Bu aneh sama... kan. Jadi sama Kak Gilbert tuh dulu berdua ya. Dari Depok naik motor, naik Vespa berdua tuh. Terus jalan sampai ke Raden Saleh, sampai ke Kelapa Gading, ke Cempaka Putih untuk ngadepin kami ya anak-anak remaja kayak saya waktu itu masih kayak Karenda udah mulai udah lulus terus kuliah di Battle, kita masih mahasiswa baru, mereka terus gitu berapi-api banget berdua ya. Punya uang, nggak punya uang, dari zaman dulu tuh pokoknya ketawa
terus mereka berdua ini ya. Jadi sebenarnya lucu banget sih pasangan ini. Nggak tahu masih lucu nggak sih mereka di sini? Lucu banget, pokoknya kita selalu bulan-bulanin mereka lah, ngerjain, dipakein topi lah, dipakein apa, dan mereka ini memang dari remaja udah kelihatan mereka ini memang gembala. Jadi tepuk tangan ya buat Kak Renda dan Pak Gilbert. Dan hari ini saya tuh di sini nemenin Kak Renda tuh untuk mengorek juga gitu ya. Ibu-ibu mungkin banyak yang nggak tahu, saya so tahu gitu ya. Jadi sebenarnya peranan seorang perempuan untuk kesuksesan seorang pria, laki-laki atau suaminya itu tuh besar sekali. Dan apalagi kayak Kak Renda gini ya, jarang mau ngomong ya, jarang naik panggung gitu. Tapi saya mendengar kesaksiannya, bagaimana dia bisa menjadi seorang penolong buat Kak Gilbert, terutama ketika urusan masalah keuangan. Karena hari ini kita ngomong keuangan juga ya Kak Renda. Ibu-ibu mau kan ngomong duit ya? Karena saya orang keuangan. Jadi kita ngomong keuangan. Ada satu masa di mana waktu itu krisis banget. Waktu itu masih, setahu saya ceritanya pelayanan Kak Gilbert itu masih ministry. Dan di situ butuh dana untuk bisa melanjutkan misi yang Tuhan kasih. Dan gak banyak yang tahu bahwa sebenarnya di masa krisis itu justru Kak Renda lah yang berdiri, bangkit, berdoa sampai mujizat Tuhan terjadi. Mumpung gak ada Kak Gilbert ya. Kapan? Yang waktu dulu ya? Nah, Lupa jadi gimana tuh Kak ceritanya, bagaimana Kak Renda mengalami doa yang begitu berani. Itu ada hubungannya dengan integritas ya. Sebagai perempuan Kristen, kita dihina orang. Kita mungkin waktu itu berharap orang itu kayak tahulah gitu ya. Tapi ternyata dia malah ngelupain. Itu gimana ceritanya Kak? Enggak, sebelumnya mungkin aku mau ngomong dulu soal di firman Tuhan. Karena kita kan seminar kita ini tentang cukup untuk diri sendiri. Yes. Lebih untuk berbagi. Ya. Jadi kalau menurut saya itu di sini bicara kata cukup itu adalah ucapan syukur kepada Tuhan. Karena orang itu ya, kalau dia cukup dia pasti bisa menjawab syukur. Tetapi kalau dia nggak cukup, adanya mengeluh dan sebagainya. Nah di sini ada ayat favorit saya. Ada apa namanya, yang paling saya suka di dalam Alkitab adalah Amsal 31. Amsal 31 ini berbicara tentang wanita yang luar biasa. Wanita yang bukan hanya istilahnya berkat di sini kan bukan hanya uang ya. Tetapi ini berbicara dengan segala hal gitu loh. Dan boleh kita ditayangin bisa nggak ya Amsal 31 ayat 10 sampai selesainya. Di situ berbicara tentang istri yang cakap melebihi permata. Luar biasa. Kalau saya membayangkan istri yang cakap itu pasti dia seorang yang bijaksana. Seorang yang pembawaannya. Dan kalau saudara lihat sampai ke keseluruhan dari ayat ini. Anak-anaknya memuji dia pun suaminya memuji dia. Coba kita mau baca ayat 1. Ayat 10, istri yang cakap siapakah yang akan mendapatkannya? Ia tuh lebih berharga daripada permata. Ini adalah nasihat dari seorang istri raja kepada anaknya Lemuel. Dia berkata kepada Lemuel, Lemuel itu sebetulnya nama lain daripada Salomo. Jadi ibunya ini menasehati Salomo bahwa nih loh istri yang cakap nih seperti ini. Hati suaminya tuh percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan. Ia berbuat baik kepada suami dan tidak berbuat jahat sepanjang umur hidupnya. Ini adalah satu contoh teladan seorang wanita ya. Ia mencari bulu domba dan rami dari jauh, ia mendatangkan makanannya. Berarti dia tuh seseorang yang betul-betul bertanggung jawab sama keluarganya. Dia mendatangkan makanannya, berarti kan ada usaha yang dia lakukan ya. Itu yang namanya perempuan yang berintegritas, berkapasitas, dan dia juga mempunyai kemampuan untuk melindungi suaminya, bukan hanya wanita biasa-biasa aja. Jadi kalau soal masalah keuangan buat Tuhan itu sangat mudah sekali, benar gak sih? Yang paling penting bukan karena perempuan selama ini kan mungkin ada juga pandangan wanita yang berkata bahwa
wanita itu hebat. Saya setuju loh, wanita tuh memang benar-benar hebat. Karena Tuhan pasti kasih sesuatu bagi wanita. Semenjak kita diciptakan, kita punya karunia seorang wanita. Kekuatan ekstra ada pada kita. Ada banyak hal yang ada pada kita yang gak ada loh pada pria. Ya kan, kita mungkin ada lebih sensitif. Untuk apa? Untuk mengerti orang lain, untuk mengerti suami, untuk mengerti anak-anak kita. Dan ada hal-hal yang memang Tuhan sudah ciptakan kita menjadi wanita yang betul-betul bisa menolong. Karena kita kan diciptakan, didesain Tuhan untuk menolong. Ya, nah di sini mungkin seperti pertanyaan tadi yang dikatakan sama Ketika Ibu terjadi Esra, krisis. terjadi krisis, wanita itu pasti dikasih sesuatu di dalam hatinya untuk melindungi suaminya. Seperti yang dikatakan di ayat itu, kalau dilihat di salah satu ayatnya dikatakan di situ bahwa pada saat musim dingin itu suami dan anak-anaknya tuh sudah berpakaian rangkap. Berarti dia tuh sudah menyiapkan sesuatu, dia tuh sudah mempersiapkan sesuatu untuk anak dan suaminya. Jadi udah enggak ini lagi, mereka sudah tidak takut lagi karena perlindungan sesungguhnya dari seorang istri itu sangat diperlukan, bukan hanya suami ya. Jadi di sini saya juga mau ada faham yang berkata tuh Esra, feminisme itu Feminisme. kan itu kan merasa bahwa wow, wanita itu powerful, wanita itu hebat. Tetapi hebat di sini tuh bukan untuk bersaing dengan suaminya, bukan untuk istilahnya lo bisa, gue juga harus bisa dong. Tetapi kalau saya bilang dia tuh harus mengikuti firman Tuhan yang bahwa dia itu menolong suaminya sesuai dengan yang didesain Tuhan. Yang didesain Tuhan kita itu bukan untuk bersaing atau mau jadi lebih daripada suami. Tetapi justru kita sebagai penolong di saat suami membutuhkan. Begitu. Wow, jadi kelihatan banget ya pola pikirnya. Kenapa Ibu Renda, Kak Renda ini bisa sampai sejauh ini jalan bersama Tuhan. Karena firman Tuhan itu yang menjadi fondasi dari cara berpikirnya. Harus Sebagai firman seorang Tuhan. istri, tadi ketika saya tanya mengenai krisis, beliau langsung menjawab ya Amsal 31. Nah sama loh Kak Renda, aku sendiri begitu nikah, itu Amsal 31 itu menjadi panutan. Jadi aku berjalan menuju ke sana setiap hari gitu. Nah jadi berarti perempuan itu didesain sama Tuhan emang untuk menolong, bayangin suami, anak. Iya, dan kan? kalau dilihat loh di Amsal 31 ini istri yang cakap ini itu buat saya dia seperti istri yang sempurna. Karena dia bukan istri yang diam aja. Ya. Ternyata kalau dilihat dia membeli ladang sendiri, berarti dia berbuat sesuatu. Dan pasti kan kalau saya boleh katakan dia seorang bisnis woman juga ya. Nah boleh gak ceritain sedikit Kak Renda, Soal spill apa? sedikit. Apa kejadian yang membuat Kak Renda itu akhirnya melihat bahwa oke, saya bukan working woman, Kak Renda bukan orang yang 9 to 5. Tapi ternyata apa pengalaman iman yang Kak Renda pernah alami yang membuat semakin yakin dengan betul perempuan yang di dalam Tuhan itu produktif. Yang bisa diandalin ketika krisis gitu loh. Apakah pengalamannya? Kalau boleh saya cerita sih sedikit ke kita? melihat dari panutan saya seorang wanita sebagai seorang istri pasti di Amsal 21 ini. Aku melihat dia seorang wanita yang berbuat sesuatu buat suaminya. Dan dia kan kalau berbuat sesuatu, orang kan kadang-kadang kalau jadi karir woman itu kan capek ya. Pagi-pagi udah keluar mungkin ya di kerjaan dia sibuk dan sebagainya. Tetapi sampai rumah dia tetap mengurusi suami dan anak-anaknya. Dan gak ada tuh istilahnya mungkin ya suaminya membutuhkan dia, nggak lu aku capek, nggak ada tuh kata itu ya kan. Tetapi dia mengatur semuanya dengan baik. Kalau soal pengalaman pribadi ada banyak hal berkat-berkat Tuhan yang luar biasa yang memang Tuhan berikan gitu loh. Nggak perlu diceritakan gitu loh. Tetapi saya merasakan kasih dan anugerah Tuhan. Karena ya berpegang kepada firman Tuhan ini gitu loh Sra. Wow. Gitu. Itu Ya. sih. Nah jadi ibu-ibu semua ya, kita punya panutan yang luar biasa di Alkitab. Yang memberikan kepada kita role model. Seperti apa sebetulnya perempuan Kristen? Seperti apa sebetulnya desain Tuhan untuk kita? Kita didesain untuk tadi punya integritas. Dimana kita punya hubungan dengan Tuhan yang kita jaga. Yang kedua kita juga didesain sama Tuhan untuk terus ngembangin kapasitas kita. Kita ngembangin keterampilan kita, bukan cuma diam. Jadi saya juga percaya Kak Renda, perempuan Kristen itu produktif.
dia bisa menghasilkan Mungkin bisa, sesuatu dengan tangannya. mungkin bisa di ini kalau secara dunia apa Nah, ininya. Jadi kalau saya sendiri cerita hidup saya ya Kak, kan Kak Renda tahu dulu saya dilahirkan di keluarga yang sangat kurang secara finansial. Jadi waktu itu bayangin anak 18 tahun ibu saya udah meninggal. Dan saya kan perempuan paling gede mesti mikir gitu. Oke lah saya percaya firman Tuhan, saya udah terima Tuhan Yesus. Tapi ketika menghadapi ekonomi harus bangkit, Bapak pergi. Saya mesti ngidupin 7 adik. Di situ langsung saya melihat apa nih kesempatan yang ada di depan mata saya yang bisa saya lakukan supaya saya dapat uang untuk membiayai adik-adik saya. Jadi ternyata Kak Renda, Tuhan itu enggak ngasih kita duit dari surga dijatuhin pakai karung gitu, enggak loh. Dia kasih kesempatan di depan mata kita. Nah kalau kita punya hubungan sama Tuhan kuat, kita bisa lihat ini kesempatan aku gitu. Nah kesempatan aku waktu itu adalah ngajar les. Ngajar les ya bayangin kan mahasiswa ya. Jadi ngajar les kok aku ngajar les tuh di 4 penjuru mata angin. Utara, timur, selatan, barat gitu. Kita beda cerita tapi sebenarnya perjuangan kita di dalam Tuhan itu pasti sama gitu prinsipnya. Saya ngajar di utara, timur, selatan, barat pulang jam 12 malam. Tadi malam aja Kak Renda saya telepon. Jam 10 malam masih kerja, saya udah di bawah selimut. Jadi sama aja kan sebenarnya juga kita berjuang gitu. Nah setelah 4 penjuru mata angin dijalanin, orang tua murid saya itu bilang, kamu udah lulus belum? Belum Bu, ntar kalau lulus ikut saya ya. Dibawalah saya kerja di bank Kak Renda. Akhirnya saya dibawa kerja di bank, kerja dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Tapi saya bertekad begitu punya anak, Tuhan juga kasih kebebasan sama kita. Kita mau 9 to 5, mau kerja di kantor, mau dagang, mau apa. Tuhan kasih kita pilihan. Kan kita bukan robot yang pakai remote control gitu kan. Dia kasih berbagai kesempatan. Terus saya dapat kesempatan kerja di bank, saya punya anak Kak. Kayak gak kepegang deh gitu. Akhirnya saya doa Tuhan saya mau kerja yang gak diikat waktu. Tapi saya bisa ngurus anak juga. Terus saya jadi sales asuransi. Nah siapa yang lahir pengen jadi sales asuransi gak ada yang mau kan. Tapi itu kesempatan yang ada di depan mata saya ambil. Saya ambil Kak, saya jadi sales tapi saya bisa pulang cepet. Saya bisa gak kerja kalau anak saya sakit. Saya juga bisa gak kerja kalau saya lagi dicari sama suami. Saya bisa atur waktu saya. Keren gak kerjaannya? Di mata manusia gak keren, bodoh amat. Kita kan gak mau menyembah manusia, kita menyembah Tuhan. Tapi martabak aja kalau yang jual mantunya Pak Gilbert juga keren kan? Bener gak? Pisang goreng juga kalau yang jual anaknya Pak Jokowi keren kan? Jadi anak Tuhan jual apapun keren di tangan kita. Iya kan? Nah itu jadi jangan takut gitu kalau dia tuh sales tuh tukang jualan. Biarin orang mau ngomong apa yang penting kita gak minjem uang dia. Yang penting kita gak minta uang dia buat makan. Buktinya sekarang keren kan? Gak kelihatan kan kalau saya ini sales door to door gitu kan. Nah jadi Tuhan juga mempercayakan kita semakin besar. Sampai saya lihat loh kok di Indonesia ini orang yang bisnis kayak saya kok dihina-hina ya pekerjaannya gitu. Gak ada yang nelpon, ditelepon semua kabur ya kan. Jadi rupanya ada ilmunya ibu-ibu. Jadi saya bertekad saya mesti jadi sales yang terbaik di dunia. Saya belajar ke Amerika. Tiap tahun saya belajar ke Amerika gimana caranya untuk menjadi seorang sales yang berprestasi. Dan akhirnya itu yang membuat kita berkembang. Gitu Kak Renda. Jadi saya melihat Amsal 31 ini inspirasi, tapi Tuhan tuh kasih kita kesempatan Kak. Gimana tuh Kak? Iya benar, itu ada banyak kesempatan yang mungkin sudah lewat, tetapi kita nggak ngambil. Karena mungkin ya itu kalau buat saya ya, kalau kita dekat Tuhan, itu pasti ada tuntunan. Ini aja. Itu kalau orang dunia mungkin bilang itu apa namanya, feeling. Tetapi buat kita itu betul-betul Tuhan tuntun, ambil ini aja. Itu kedekatan kita dengan Tuhan itu yang paling penting sih. Betul. Karena Tuhan yang akan menentukan. Walaupun kita nggak punya apa-apa, jangan bilang sih kita nggak punya apa-apa. Karena setiap kita pasti punya sesuatu. Setiap kita pasti bisa. Setiap kita pasti berhasil. Cuman kadang-kadang kita tuh ada rasa takut, gue bukan siapa-siapa, gue begini-begini aja. Tapi sebetulnya setiap wanita tuh bisa berbuat sesuatu. Ya kan? Punya potensi. Pasti bisa menang juga di setiap tantangan, iya kan? Tantangan di depan kita ada banyak, ada aja. Tetapi jangan takut, karena toh sampai hari ini kalau kita ada,
karena anugerah Tuhan dan tantangan udah kita lewati gitu Yes. loh. Iya kan, berarti kita sanggup, kita mampu dan kita bisa. Cuman yang Yes. kadang-kadang kesempatan itu yang paling penting ada tuntunan. Kalau ada tuntunan Tuhan, Tuhan yang tuntun. Ini aja kadang-kadang kita tuh kan nggak usah kerja. Iya. Istilah nggak usah kerja dalam arti kata nggak usah kerja kantor. Ya kan sekarang udah banyak kan online dan sebagainya. Atau bisa membantu suami atau bisa membantu buat diri sendiri gitu loh. Nah kalau saya berpegang kepada ini memang kita harus punya integritas juga. Jadi wanita tuh jangan malu-maluin istilahnya. Ya saudara udah ngerti deh malah malu-maluin yang seperti apa gitu. Dari segi apapun gitu loh. Kita tuh harus itu istilahnya punya integritas. Enggak malu-maluin suami. Enggak malu-maluin dalam. Kalaupun kita sadar aduh gua hari ini udah bikin malu. Gak malu-maluin gitu. temen juga gitu Cepet-cepet loh, Kak. sadar gitu loh. Ya Tuhan ampun atau enggak aduh sorry ya hari ini kayaknya aku enggak seperti yang diharapkan misalnya seperti itu. Yes. Karena memang itu yang namanya berintegritas gitu. Itu sih yang mau saya sampaikan. Kemudian ada banyak sih kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Ya. Nah, jadi ibu-ibu, aku juga mau nampilin satu slide ya. Boleh minta slide saya ya, halaman 1, 2, 3, 4, 5, 6. Halaman 6. Halaman 6 dari slide boleh ditampilkan. Ya, nah ini Kak Renda, aku pengen cerita ini. Jadi ibu-ibu ya, ternyata ini kita kan peranan kita sebagai istri. Mungkin ada yang peranannya dukung suami. Tapi ada juga ibu-ibu yang emang tulang punggung keluarga. Sekarang ada kayak gitu kan, perempuannya tulang punggung. Atau ada juga ibu-ibu yang membantu suami. Nah nggak apa-apa, itu semua adalah musim kehidupan. Saya pernah loh 17 tahun Kak jadi tulang punggung keluarga. Tapi satu hari Tuhan bangkitkan suami saya Kak. Sekarang dia yang bertindak untuk menjadi penyedia buat keluarga. Jadi sabar aja kalau ditanyakan sampai kapan aku jadi tulang punggung, sabar aja. Sampai kapan? Ya sabar aja. Sampai kapan? Ya pokoknya sampai Tuhan membalikan keadaan. Gak usah ngomel-ngomel gitu. Iya. Aduh apalagi maaf ya sampai suaminya diceraiin gitu. Ada kayak gitu Kak tapi bukan di sini sih. Di sana belum lahir baru. Ada, habis katanya suaminya nggak guna gitu karena istrinya yang jadi tulang punggung. Saya mau kasih kabar baik, saya pernah loh tulang punggung 17 tahun dan nggak apa-apa. Ketika Tuhan membalikan keadaan suami kita tambah cinta sama kita. Iya, betul. Nggak apa-apa. Betul, Jalanin betul. aja Tuhan kita itu tahu kok batas kekuatan perempuannya ya kan. Nah jadi kita lihat nih sekarang slide-nya ya. Dari 100% populasi ibu-ibu ya mau laki-laki perempuan hanya 1% loh yang tuanya hidupnya seneng. Jadi walaupun kita punya janji Tuhan nih yang begitu hebat, kalau kita nggak tahu juga kenyataan dan bagaimana makainya, kita bisa ketinggalan di jalan. Kalau saya lihat Kak Renda sekarang di usia yang sudah jadi oma ya masih cantik, tidak kekurangan, beliau memang punya prinsip bahwa seorang hamba Tuhan itu nggak cocok kekurangan gitu loh. Ya itu prinsipnya jangan marah gitu kan. Oh, iya, Jadi iya. kalau hamba Tuhan Gini itu, loh aku jelasin nanti salah loh nanti pengertian. salah ya, iya harus dijelasin Kak. Salah loh. Harus dijelasin. Apalagi jadi istri hamba Tuhan kan biasanya gitu kita diem aja, ada aja ya. Iya. Apalagi kita bergerak ya. Jadi kalau prinsip saya, hamba Tuhan itu seperti yang Bapak selalu katakan, hamba Tuhan itu adalah orang yang Dekat. apa? Masih ingat? Bapak selalu ngomong loh, nggak pada nyimak ya, tak bilangin loh ya. Dekat dengan Tuhan kan. Jadi hamba Tuhan itu bukan hanya pendeta, tetapi kita semua adalah hamba Yes, Tuhan. yes. Amin. Jadi kalau menurut saya hamba Tuhan itu harusnya yang paling diberkati. Karena dia pasti dekat dengan Tuhan, dekat dengan berkat. Benar nggak? Yes. Ini tuh dunia ini tuh Tuhan yang punya gitu loh. Contoh gitu, daerah Tamres aja tuh sama sepasir tuh buat Tuhan gitu loh. Kalau Tuhan mau kasih daerah Tamres buat kita bisa sebetulnya, ya kan? Jadi jangan pernah takut, jangan pernah khawatir karena menurut saya kalau saya orang yang dekat Tuhan pasti diberkati. Bukan Yes. hanya finansial ya, tetapi pasti diberkati di dalam Saya segala juga hal. percaya Kak, kalau Tuhan adalah gembalaku, aku nggak boleh kekurangan. Nah, itu, Dan itu iya yang kan? bilang bukan saya loh, yang bilang tuh Tuhan sendiri. Betul. Bahwa kalau dia adalah gembala kita, perempuan-perempuannya Tuhan, kita tuh nggak akan kekurangan. Itu janji Tuhan. Kita Iya, mesti amin. percaya dulu. Orang Iya. mau ngomong apa kek, kita percaya dulu. Nah, Iya. tapi kita lihat nih kenyataan orang hidup di dunia mana tadi. Jadi hanya 1% yang mengalami kebebasan keuangan di usia tua loh Kak. Jadi kalau kita bisa melihat, kami sekarang saya sudah di atas 50, kakak udah
baru 4 27. 27. Ya, tapi kita mengalami bagaimana kita dicukupin sama Tuhan segala kebutuhan dan emang kita rajin. Tadi malam aja jam 10 masih di kantor kan. Kita memang rajin kerja gitu, kita rajin gak males karena Amsal 31 tuh bilang perempuan yang di dalam Tuhan ini, yang bijaksana ini tidak dimakannya kemalasan. Jadi dia gak tahu tuh rebahan-rebahan tuh dia gak tahu gitu. Kita gak ngerti itu rebahan, kita taunya bangun pagi, semangat, ayo kita memuji Dan Tuhan. ingat loh, menyembah dia Tuhan. bangun waktu hari masih malam. gelap. Nah kita Iya. bangun setelah Iya. malam. Salah ya. Balik lagi tuh. Iya, aku juga bangun kalau masih gelap Kak. Ya, nah ini lihat ya, 99% Kak bermasalah keuangan. Nah ini hati-hati ibu-ibu. Jadi artinya gini, kita diberkati Tuhan tapi kita mesti loh ngerti ilmu ngatur duit. Kita mesti ngerti, kita mesti beli Indonesia ini kan sekarang OJK tuh lagi bikin gerakan cerdaskan keuangan masyarakat Indonesia. Karena Indonesia kan mau maju 25 tahun lagi. Nah kalau dalam 25 tahun literasi keuangan tidak digencarkan, ini bahaya karena orang Indonesia itu Kak terkenalnya boros. Jadi orang Indonesia itu dikenal bangsa yang konsumtif. Tapi suka shopping, suka Suka banget kan. shopping dan negara-negara lain suka kalau kita shopping. Karena kan betul. kita beli produk mereka. Dan kita tuh dikenal sebagai bangsa yang konsumtif. Tapi kita anak-anak Tuhan, Karenda saya, kita tidak akan biarkan itu terjadi. Kami akan ngomong terus bahwa kita tuh dipanggil Tuhan untuk hidup secukupnya. Kita nggak perlu, pernah nggak sih mau ke gereja terus buka lemari baju udah jatuh semua. Terus kita bilang, ih bajunya nggak cukup nih, kurang nih gitu. Pernah nggak? Atau pernah nggak mau pergi ke gereja lihat sepatu saking banyaknya. Terus kita pusing, aduh kok sepatu nggak tahu mau yang dipakai yang mana. Udah lain kali bawa ke gereja bagi-bagi aja di sini. Kebanyakan. Nah jadi maksud saya gini, Tuhan itu mengajari kita untuk hidup secukupnya. Supaya kita ngerti apa itu lebih. Karena kalau kita nggak cukup-cukup, kita kurang terus. Nah kalau kita kurang terus, yang tadi Karenda bilang, integritas itu apa? Bisa bersyukur. Kita nggak bakal bisa bersyukur Karenda kalau kita nggak belajar cukup. Akhirnya betul. apa? Ngomel. Gaji suamiku kurang gede nih. Ntar anaknya, ya maaf ya, anaknya baru kerja udah dimintain duit gitu kan sama mamahnya. Nah ini harusnya nggak terjadi gitu. Kalau mamah kita belajar untuk cukup. Dan ternyata ya, punya barang secukupnya itu enak banget. Ya yang bilang yes tepuk tangan tuh, bener. Punya barang secukupnya enak banget. Dan kita juga kalau misalnya di rumah ya, saya pernah nih Karenda ke desa. Itu di desa ya kan kita ada yayasan. Jadi ibu-ibu di desa tuh menerima bantuan pemerintah, bayangin nih kita nih ya. Tapi saya lihat ya di rumah itu sendalnya banyak banget, kebayanya banyak banget. Apalagi di Sumatera Utara tuh kan kalau pesta kan pakai kebaya ganti mulu ya. Itu gak perlu sebanyak itu ibu-ibu beneran dah. Kita cukup. Coba bilang ke sebelah, yuk mulai hari ini kita hidup secukupnya. Bertobatlah kita ya. Ya kan, karena perempuan itu Karenda, kita itu dicobai dalam segala arah loh. Bener gak sih? Kita dicobai, coba lipstik perempuan berapa banyak warnanya. Ya kan, shampoo berapa Padahal banyak. lipstik tuh itu aja kan, merah pink, Iya, tapi semua merek punya. Merah warna, merah 27, merah 28, merah 29. Ya kan, kuteks kita berapa banyak warnanya. Ya kan, terus coba baju perempuan berapa. Saya setiap ke mall tuh Karenda ngeliat pameran. Saya pusing gini loh, aduh gawat nih katanya. Karena gini pasti sampah numpuk lagi. Orang luar negeri aja sampai jual baju ke Indonesia karena kebanyakan kan. Bener gak? Terus di Indonesia, di Brazil tuh Karenda udah ada gunung sampah fashion. Kita gak butuh baju sebanyak itu. Coba tuh duit disimpan. Coba tuh duit diinvestasiin. Nah coba kita lihat sekarang yang slide sebelumnya. Bagaimana sih sebenarnya kondisi negara kita. Nah ini tadi ya, kita baca sama-sama ibu yuk. 3, 2, 1. Nah ini hari ini pesan dari kebaktian kita siang hari ini ya, bahwa hidup yang penuh dengan ucapan syukur, penuh dengan sukacita, penuh dengan kelimpahan, itu bukan hidup yang punya banyak, tapi hidup yang secukupnya. Amen. Dan perempuan yang bahagia Karenda itu bukan karena dia punya semua yang dia suka, bukan, tapi karena dia suka semua yang dia punya. Paham ya?
Jangan sampai gini, aduh aku lebih suka tasnya dia tuh, aku gak suka tas aku. Nah ini yang gak bahagia tuh yang kayak gini. Banding-bandingin juga ya. Kayak selalu banding-bandingin gitu. Kayaknya kalau barang orang tuh cakep gitu. Tapi kalau barang dia tuh gak cakep. Nah ini Karena perlu Serak tahu nggak? Itu Karena gimana, kalau Kak? dipakai dia bagus, dipakai kita kurang bagus. Pas sampai di kita nggak bagus lagi, mau ya mana lagi. Ada Kak caranya supaya bagus di kita. Kita mesti banyak bersyukur. Amin, Jadi aura iya. kita tuh cakep ibu-ibu. Ibu-ibu lihat kan ya, saya dulu nggak secakep ini. Kalau Kanenda dari dulu udah cakep emang. Saya dulu nggak secakep ini. Kenapa? Ibu-ibu akan semakin cantik kalau makin banyak bersyukur. Amin. Itu. Banyak Saya senyum. Banyak senyum karena senyum itu lebih berharga daripada lipstick Chanel. Iya, percuma pakai lipstick Chanel tapi mukanya gini. Ya percuma nggak cakep juga. Ya kan? Tapi pakai Wardah gitu, tapi senyum cantik juga, ya kan? Nah, kita lihat ya Indonesia. Sekarang saya mau kasih kabar baik nih. Coba slide selanjutnya yang tadi. Nah, ini. Ibu-ibu lihat, kita hidup di negara Indonesia yang ekonomi kita tuh sekarang bertumbuh. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Jadi kita jangan khawatir ya, jangan khawatir akan masa depan kita. Bahkan presiden kita yang baru nih, kalau saya karena selalu positif mau siapapun presidennya. Harus dong ya kan. Saya nggak peduli kan dia nggak kasih saya makan soalnya. Saya makan juga nyari sendiri. Jadi saya positif aja. Presiden yang baru kita nih Pak Prabowo bilang kita akan naik sampai di 10% growth. Nah kalau Indonesia aja growth, masa ekonomi kita nggak growth? Nggak bisa, pasti growth ya. Amin. Mana tepuk tangannya? Kita hidup di negara yang ekonominya masih bertumbuh. Jangan dengerin tuh campaign-campaign macam-macam. Ingat ya ibu-ibu, tadi Ibu Renda aja begitu ngomong yang keluar apa? Amsal 31. Pikiran kita tuh mesti selaras sama firman. Karena firman Amen. Tuhan bilang bahwa masa depan yang aku punya untukmu adalah masa depan yang penuh harapan. Jadi ngapain khawatir? Terus hidup di negara yang masih berkembang begini. Nah ibu-ibu lihat ya, kita perdagangan kita nih se-Indonesia ini tertinggi di dunia. Keren gak? Jadi barang beredar di Indonesia itu tinggi sekali, artinya doyan belanja ya semua ya kita ya muter-muter tuh barang Kak. Nah bahkan kemiskinan turun. Ada yang bilang sama saya gini, Bu Esra percaya aja, itu kan data dari pemerintah. Mendingan percaya yang benar, percaya yang baik. Masa kita disuruh percaya yang jelek, benar gak Kak? Kita percaya, jadi Indonesia mengalami penurunan dalam hal kemiskinan. Artinya, ayo ibu-ibu jangan takut akan masa depanmu, apa talentamu, apa potensimu, apa kemampuanmu. Kembangkan, Tuhan bisa berkati kita di Indonesia ini. Amin, amin. Ya, jadi terus kita lihat selanjutnya nih. Nah, lihat nih. Nah, ini lihat nih. 10 kenyataan kita perlu sadari. Nah, tapi ini ada yang gak enaknya nih Karenda. Itu penggadaian. Naik emas digadein tuh. Kenapa ibu-ibu Karenda? Emas digadein sampai 60 triliun. Tapi bukan ibu-ibu yang di sini. Enggak usah takut. ada yang di sini. Di sini semua emasnya dipakai. Dipakai emasnya. Gak digadein. Ya, lalu pinjol naik. Aduh, ini Kak, pinjol naik. Ibu-ibu, saya mau kasih tahu ya. Kemarin kita ada ke desa. Masa di desa itu mamanya hilang, mamanya nggak ada semua. Mamanya kabur karena mamanya kena hutang. Masa satu kampung mamanya hilang? Kan nggak percaya itu real terjadi. Karena efek pandemi ternyata ibu-ibu ini minjem di rentenir. Dan mereka dikejar-kejar sama rentenirnya. Lalu gender. Nah ini lihat ya, ternyata yang minjem itu putih itu perempuan. Banyakkan perempuan ya? Banyakkan cewek loh. Terus sekarang online shopping, perempuan juga yang menang. Tapi waktu pandemi sempat laki-laki yang menang waktu pandemi. Tapi perempuan gak rela, direbut kembali kemenangan itu oleh perempuan ya. Harus menang online shopping gitu. Nah pay letter yang sekarang lagi marak nih, pay letter juga lagi naik. Nah ini kita kan mesti bahas ya, kenapa Indonesia ada di urutan keempat bangsa terkonsumtif sedunia. Keempat, apa kita mau jadi juara satu? Enggak ya? Nah ini kita mesti belajar, anak-anak Tuhan berarti orang-orang di dunia ini sekarang lagi rakus,
lagi pengen punya banyak, tapi kita perempuan-perempuan Kristen kita berubah, kita hidup secukupnya supaya kita nggak masuk ke situ. Amin. Amin. Ya, tepuk tangan dong untuk ibu-ibu semua ya. Dan ini Kak Renda, ternyata ya keputusan membelanjakan uang ada di tangan perempuan 80%. Hidup perempuan. Jadi kalau sampai konsumtif berarti bertobat perempuan. Iya kan? Karena 80% di tangan perempuan loh kendali belanja. Makanya berarti perempuan itu punya power loh. Power untuk punya menghabiskan sesuatu. atau Nah, memultiplikasikan. makanya kan dikatakan gini, Sra, Nah. istri yang cakap berarti ada istri yang tidak cakap. Itu. Ya itu. Itu. Nah, istri yang cakep gimana tuh Kak sehubungan dengan ini? Istri yang cakap itu dia tahu peluang. Dia tahu Kesempatan. peluang, dia tahu kesempatan. Kadang-kadang kesempatan itu mungkin kecil gitu loh. Udah nggak dilihat lah. Tetapi dari hal kecil, dari hal sederhana bisa menjadi sesuatu yang besar kalau kita istilah peka. Yes. Benar gak sih? Yes, tepuk tangan ya Nah. kita ya ibu-ibu ya. Nah kita lihat slide selanjutnya ya. Ini yang dilakukan oleh 1% tadi. Kan ada 1% yang mengalami sampai tua duitnya banyak. Dia tetap bisa jadi berkat. Dia tetap bisa happy hidupnya. Apa sih yang mereka lakukan? Ibu-ibu mau tahu gak? Mereka hidup pakai budget. Nah ini yang mereka atur. Next, satu lagi slide setelah ini. Nah jadi begitu mereka punya duit, orang-orang ini dia langsung ambil 10%. 10% pertama sama dia disimpan dalam tabungan kekekalan. Nah ini mesti tepuk tangan ibu-ibu. Kalau 10% aja nggak bisa, ya jangan ngomong 90%. Saya sampai sekarang tetap, bahkan cita-citanya Kak Renda ngapain 10 dikit banget. Maunya kayak Colgate itu loh Kak, 80 loh dia kasih Kak. Colgate itu, odol gigi kita itu, 80% income dia ditabur, dia cuma pakai 20%. Saya lihat ibu-ibu ini, Kak nanti ibu-ibu kita ini 99% loh Kak ditabur pakai 1% doang. Oh tapi income-nya miliaran Kak, 1% juga gede, iya kan? Jadi boleh bilang sama Tuhan, Tuhan boleh deh saya kontribusinya banyak tapi gedein income saya, boleh. Boleh. Nah, mereka ambil 10% untuk tujuan hidup. Tujuan hidup kita di dalam Tuhan adalah jadi berkat. Jadi ambil dulu yang menjadi benih. Kita ambil, kita berikan. Yes. Iya, dan kita harus ambil 10% itu untuk kita kembalikan. Kita taburkan. Ini kita simpan, itu dikit banget loh ibu-ibu. Bayangin dikit banget loh itu. 90% itu di tangan kita. Sebenarnya mau kasih 20, 30, 40 tergantung iman Anda. Tapi ini bottom. Kalau ini nggak bisa, nanti kita doa pertobatan dulu ya. Kalau ini nggak bisa ya. Nah kemudian 10% kedua diambil sama mereka Kak. Masukin tabungan jangka pendek. 10% berikutnya dimasukin tabungan jangka panjang. Jadi masih sisa 70%. Nah sisa 70% ini kita kelola untuk apa? Biaya hidup dan gaya hidup. Mana lebih mahal? Biaya hidup apa gaya hidup? Gak apa-apa, tapi gak boleh lebih dari 70%. Nah kalau kita udah bisa kayak gini, saya ada temen ya. Dia cuman hidup pakai 30%. 70 dia tabur sebagian, dia simpen jangka pendek, dia simpen jangka panjang. Nah terus lihat setelah itu duitnya dikemanain yang 30%. Kan 10% udah ditabur ya. Anda bisa kasih perpuluhan. Yang 20% itu ditabung sama dia jangka panjang dan jangka pendek. Ini 7 portofolio yang mereka punya. Next, lihat ya. Ini mereka punya. Jadi jangan bilang Kak Renda kalau ibu-ibu itu gak pinter untuk melipat gandakan keuangan. Pinter ya Kak Renda. Kak Renda juga pasti punya pengalaman pribadi. Karena saya tahu nih Kak Renda ini kalau orangnya konservatif. Mungkin Ibu Renda tipe-tipe aku bisa baca Kak. Karena kan aku orang keuangan ya. Ibu Renda ini orang-orang yang tipenya tuh ke properti. Hah? Enggak. Kalau suka belanja beda lagi modelnya. Suka properti. Nah kalau ada lagi yang konservatif, yang agresif suka saham. Itu beda lagi. Nah ini 7 portofolio yang mereka punya. Mereka punya apa nomor 1? Cadangan. Nah orang-orang ini selalu punya cadangan. Jadi dia tahu biaya hidupnya dia berapa nih sebulan. Kalau gajinya 10 juta, biaya hidupnya 7 juta. Maka dia akan punya cadangan 3 kali biaya hidup dia.
Jadi ketika suaminya atau dia berhenti menghasilkan bulan itu, ada masalah dengan bisnis, dia pakai cadangannya. Cadangan ini terkumpul jangan dipakai ke Bali, nggak boleh. Ini cadangan kalau sampai tiba-tiba kita kehilangan pekerjaan, kita ada 3 bulan biaya hidup di tabungan. Nah ini diambil dari jangka pendek. Kemudian mereka juga beli pasar uang. Pasar uang itu ibu-ibu adalah seperti emas, itu pasar uang. Deposito, paper asset, itu juga pasar uang. Mereka juga beli properti, beli saham, beli proteksi. Dan mereka punya tujuan kekayaan, yaitu misi kehidupan mereka. Nanti bentuknya jadi segitiga. Kita lihat segitiganya ya. Sebelum ini, coba kasih lihat, nah ini dia segitiganya. Jadi uang yang disimpan itu sama orang-orang yang financial freedom ini dimasukin di 7 portofolio. Ini dia, kelola resiko nomor 1, mereka punya proteksi, mereka punya asuransi, mereka punya cadangan 3-6 bulan, mereka punya uang di pasar uang, mereka punya fixed asset yaitu tanah dan bangunan ya. Mereka juga beli saham, mereka belajar beli saham. Kemudian mereka juga taruh di bisnis, mereka buka usaha atau mereka invest Kak di bisnis orang lain dan mereka punya tujuan hidup. Tujuan hidup kita perempuan Kristen adalah menjadi berkat. Di rumah kita, di masyarakat, di gereja kita bukan beban. Kita adalah berkat. Nah dengan 7 portofolio ini mereka akumulasikan, nah terutama ibu-ibu yang punya anak-anak muda ya, diedukasi karena ini literasi keuangan. Jadi kalau kita orang keuangan tuh ya biasa selalu bilang pokoknya begitu terima gaji ambil 10%, ambil 10%, ambil 10%, masukin itu nggak boleh diganggu. Lalu yang 70 akhir bulan mesti lebih. Nah kalau yang akhir bulan lebih ini nanti dimasukin lagi ke salah satu daripada 7 portofolio ini. Nah ini kayaknya sampai di sini pasti ibu-ibu banyak pertanyaan di Karenda. Banyak pertanyaan. Wah kayaknya ada yang mau ditanya, silahkan. Kita juga dengan senang hati akan bergantian menjawab seputar bagaimana kita bisa mengakumulasikan berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Supaya perempuan yang di Amsal tadi Ibu Renda udah bilang sebelum datang musim dingin. Dia sudah prepare, sudah mempersiapkan diri. Dengan berpakaian rangkap, itu artinya dia membuat perencanaan yang matang. Ya, tidak sedikit loh Karenda suami-suami bekerja tuh istrinya yang ngelola uangnya. Nah ini mesti belajar literasi keuangan. Supaya uang itu nanti suatu hari ya suami kita lihat, wah uangnya banyak banget gitu. Karena apa? Perempuan yang takut akan Tuhan, dia bisa melipat gandakan yang sedikit menjadi berlipat-lipat kali ganda. Ya, nah mungkin sampai di sini kita mulai buka pertanyaan Karenda. Iya boleh. Ya, kita minta. Kalau ada pertanyaan boleh dicatat. Ibu-ibu boleh terus dibawa mulai ke bertanya depan. kepada kami. Apa pertanyaan yang mau ditanyakan seputar bagaimana kita bisa selalu cukup untuk diri kita sendiri. Sehingga kita bisa berkelebihan untuk memberkati. Nah silakan kita ambil 2 pertanyaan pertama dulu ya. Yuk. Boleh kalau ada pertanyaan. Silakan. Tadi, Yes, Bu. oh ada yang mau bertanya? Ditulis aja kali ya supaya. Ditulis saja ya. Tadi sudah dibagiin kertas? Udah dibagiin kertas udah boleh. dibagiin kertas. Yang udah aja bawa ke sini dulu. Yang udah aja ya. Oh udah ada Kak pertanyaannya. Oke. Tapi sebelumnya saya mau kesaksian kayaknya deh. Ah iya ya udah. Ayo tanya dong yang tadi kita. Nah yang tanya baru tergerak nih, tepuk tangan dulu dong ya untuk Ibu Renda. Nah aku Ini mau yang nanya banyak nih. pertanyaan soalnya ibu ini. Jadi apa kejadian yang Ibu Renda pernah alamin? Karena Renda tuh ngalamin Tuhan tuh dahsyat banget bisa melalui seorang perempuan membantu dalam situasi krisis untuk suaminya gitu. Gimana Kak? Waktu saya mau naik pesawat sama suami saya, sama anak saya mau pergi pelayanan ke satu tempat, dia kejar-kejar saya. Bu, ini ada satu properti nih Bu. Ada satu tower apartemen Bu. Boleh nggak Ibu? Dalam hati saya kenapa dia kejar-kejar saya? Saya enggak. Saya memang dari dulu terus terang suka properti. Jadi dari sebelum dari baru menikah saya suka. Jadi dari pertama menikah dengan cara Tuhan yang ajaib ada beberapa lah. Itu
hasil dari istilahnya kesempatan yang Tuhan kasih itu gitu loh. Tuhan kasih itu modalnya cuma 2,5 juta, bisa ngambil beberapa properti. Pokoknya itu cara Tuhan, next time saya akan share di sini. Tetapi pada saat itu kok saya yang dikejar-kejar. Padahal saya tuh ngerasa saya bukan siapa-siapa, nggak punya apa-apa juga. Istilah duit di bank juga nggak seberapa. Tetapi dia kejar saya dengan proyek yang ratusan miliar. Tapi saya tuh ingat kayaknya ini kesempatan. Kayaknya ini yang gue doain deh. Yes. Gitu. Tuhan Kayak bukan ada seperti gitu ya, ngantek, tapi seperti di sini seperti Tuhan katakan ujilah aku gitu loh. Kalau aku tidak memberkati kamu, benar Tuhan menjawab doa aku deal akhirnya selesai. Tapi yang saya bingung kok saya, kan ada suami saya di situ. Kok Kenapa ngobrolnya istrinya gitu? nggak ngomongnya sama saya dan akhirnya singkat cerita pokoknya dia mau kita ambil 1 tower. Modalin 1 tower yang harga ratusan juta. Pokoknya akhirnya saya tuh nggak berjalannya waktu saya nggak jadi sama orang ini, jadinya sama orang lain yang punya tanah di sini nih, yang punya tanah di sini. Ada 1 orang pengusaha. Oke, saya bilang saya ambil. Kamu bisa nggak jualin 1 tower ini? Disuruh jualin tuh Kak. Sudah jualin 1 tower. Wow, terus? Ini nih di 1 tower kebetulan komplek di sini. Wow. 1 tower. Dia bilang gitu, nanti fee-nya tuh buat kamu. Saya bilang bener ini Tuhan, kayaknya bener ini deh. Aku sampai mau nangis loh kalau begitu. Terus saya bilang Tuhan saya ambil. Gak punya modal loh. Ya. Itu Dan belum Agung pernah Sedayu, jualan. ini kerjanya sama Agung Sedayu Group. Ini kan Agung Sedayu Group semua. Saya ambil. Gak punya apa-apa, gak punya modal, gak punya apa-apa. Tetapi disitulah Tuhan dengan berjalan. Tuhan kasih hikmat, kasih akal budi, kasih betul-betul kalau pintu sudah terbuka. Tuhan itu luar biasa. Dan akhirnya jualin 1 tahun dan saya janji sama Tuhan. Tuhan fee-nya itu gak akan saya ambil. Fee-nya itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Gitu. Dan saudara tahu fee-nya itu adalah gedung ini. Luar Sangat biasa bersyukur Tuhan Yesus ya. buat kasih anugerah dan Tuhan. Dan saya percaya semua memang karena anugerah Tuhan. Jadi mari kita jaga sama-sama gedung ini. Dan saya tuh berdoa sama Tuhan. Tuhan semua karena anugerah Tuhan. Dan itu kan sebetulnya buat orang itu masalah kecil. Tapi buat saya tuh masalah yang luar biasa loh. Mungkin tapi berarti kita semua tuh bisa gitu loh. Asal Yes. kita mau, asal kita dekat sama Tuhan. Dan Tuhan yang akan tuntun jalan-jalan kita. Begitupun di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan akan buka jalan, akan tuntun kita sesusah apapun. Pasti ada jalan keluar. Saya tuh udah buktiin gitu. Nggak adanya jalan. Kita doa sama Tuhan, bisa lo tuh yang kita tidak sangka-sangka tiba-tiba ada jalan ini. Wow. Kadang-kadang kita pikir jalan A, B, C, D, E, F enggak. Tapi Tuhan siapin jalan yang lain kadang-kadang yang kita nggak pernah tahu. Siapa yang mau ngalamin Amin. hal yang sama? Saya mau. Ya, dan Iya, itu jadi juga. sekarang aku baca ini Nah, deh supaya baca. nggak banyak waktu. Bagaimana agar merasa cukup sementara kenyataan sebaliknya. Merasa cukup. Itu kan perasaan ya. Nah itu bagus tuh Karenda. Bagus Bagaimana agar merasa cukup sementara kenyataan sebaliknya. Karena itu pikiran kita deh rasanya. Yes. Sebetulnya harusnya bagaimana saya bangkit. Kalau orang lain bisa, saya bisa. Merasa sementara maksudnya keadaan tidak cukup. Maksudnya kita bisa sebetulnya. Bisa dengan aku apa yang tambahin ada. Yang ini nih Karenda. Bener tuh, kita hidup dengan iman itu nggak tergantung perasaan. Perasaan itu bisa up and down. Nanti besok ya lagi kekurangan dikasih kue lapis terus kita merasa kaya. Bisa seneng banget lupa sama masalah kita. Bener kan? Tapi yang namanya iman mau kita merasa kuat, mau merasa kita lemah. Mulut kita akan terus berkata aku tidak akan kekurangan sebab Tuhan adalah gembalaku. Amin. Kemudian cukup untuk diri sendiri, lebih untuk memberkati. Apakah kita baru bisa memberkati saat kita berlebih? Salah. Salah, benar nggak? Justru pada saat kita kekurangan, beri yang ada pada kita. Yes. Karena sejelek-jelek kita tuh punya 1.000 perak aja kita masih bisa memberi kok. Yes. Benar nggak sih? Ya, betul. Benar nggak ibu-ibu? Luar biasa. Mulainya dari sekarang. Iya. Nih sekarang Ibu Esrat gantian. Apa ada trik kiat khusus untuk berhenti belanja atau shopping? Ada. Tipsnya adalah mulailah menabung. Karena gini, setelah kita memberi perpuluhan, setelah kita memberi persembahan, setelah kita menabung 10% untuk jangka pendek, 10% jangka panjang, ada sesuatu yang terjadi. Ketika kita melihat
dana yang kita simpan itu berkembang, maka motivasi kita untuk menabung akan naik. Kenapa orang malas nabung? Karena nggak ada yang ditabungnya. Bukan karena dia nggak punya uang, dia belum nabung, duitnya dibelanjain mulu. Nah, kalau ibu-ibu, jadi gini, kita ya, maaf ya, ini kan ada aplikasi yang suka bunyi-bunyi gitu kan. Titit gitu kan, tahu ya aplikasi itu. Ingat ya mulai hari ini, jangan benci tuh ya sama saya ya. Maksudnya boleh belanja, tapi kalau kita shopping terus, maka kita lagi kerja terus buat orang kaya. Iya. Tapi kalau kita investasi duit kita, orang kaya kerja buat kita. Nah contoh, ibu-ibu beli saham, misalnya ibu-ibu beli saham. Kalau beli saham nanti mesti belajar-belajar lagi ya, jangan beli saham odong-odong. Beli saham yang 45 perusahaan yang terbaik di Indonesia. Misalnya kita ambillah, sekarang emang saham lagi merah-merah semua gitu. Tapi ibu ambil misalnya bank yang paling banyak dipakai orang lah contohnya ya, saya nggak mau sebut. Karena dia kan nggak ngendos kita ya Kak, jadi nggak usah disebut. Nah misalnya ada bank yang dipakai 1 juta rakyat. Bayangin ya karyawan di perusahaan itu ratusan ribu ya. Tiap hari kerja untuk ibu loh. Gimana supaya saham ibu naik? Artinya orang kaya kerja buat ibu kan? Nah kalau kita belanja terus, ya kita kerja buat orang kaya terus. Nah itu mesti rela apa enggak? Udah nyari duit susah-susah, udah dagang setengah mati, terus dihambur-hamburin terus. Sekarang bilang ke sebelah, caranya berhenti shopping adalah investing. Oke, bilang ke sebelah. Ayo, bilang dong ke sebelah. Apa cara berhenti shopping? Investing, yes ya. Nah terus ini. Apalagi? Oh ini lagi nih, bagaimana caranya mengatasi keadaan kalau kehidupan rumah tangganya biaya aja sudah lebih besar biaya lebih besar daripada income. Biaya jadi pengeluaran lebih besar, pasak lebih besar daripada tiang. Nah caranya adalah nambah income. Misalnya suami udah kerja, terus kurang. Ibu mesti nambah income. Gak apa-apa istri jualan, gak apa-apa istri atur waktu untuk nambah. Boleh kok, yang penting apa? Lunasin dulu itu si pasak itu, lunasin utang-utang. Nanti mau kerja terus apa mau sementara aja juga boleh. Jangan takut untuk nambah income karena Tuhan berkenan kalau kita mau bayar utang. Tuhan itu berkenan kalau kita mau mencukupi kebutuhan kita supaya kita jangan jadi beban. Jadi Tuhan menjamin kita untuk kita bisa jadi berkat, kerja aja. Itu jawaban saya itu. Harus rajin ya. Terus kakak mau satu? Ini bagaimana cara mengatur keuangan yang baik? Nah, bagaimana cara mengatur keuangan yang baik? Simple banget. Setiap bulan mesti surplus. Mau diapain kayak ngaturnya terserah, yang penting surplus. Paham gak ibu-ibu? Gimana? Jadi cara mengatur keuangan yang baik itu caranya bisa 1001. Tapi ujung-ujungnya adalah apa? Yang kenceng dong suaranya, ujung-ujungnya apa? Setiap bulan mesti surplus, ibu-ibu mesti atur mana yang gak boleh dibeli. Mana yang gak perlu lagi. Misalnya kita wifi terlalu mahal, turunin. Misalnya kita biasanya tuh adalah beli makanannya terlalu mahal, kurangin. Mana anak sekolah terlalu mahal, ya pindahin. Karena Kak Renda sekarang banyak loh orang tua tuh yang bayar sekolah itu gede banget. Karena dia takut anaknya di negeri. Dia takut anaknya di sekolah-sekolah biasa, mesti sekolah-sekolah mahal. Maaf ya, menurut saya nih Kak Renda, bener nggak? Bahwa pendidikan rumah jauh lebih powerful daripada institusi manapun. Jadi kalau di rumah kita sudah mendidik anak-anak kita untuk takut Tuhan, sekolah dimanapun enggak apa-apa daripada paksa-paksa sekolah internasional tapi ngutang-ngutang. Gak usah pindahin aja ke sekolah biasa. Tepuk tangan untuk ibu-ibu semua. Ya mungkin perlu saya tambahkan gini, balik lagi kepada firman Tuhan ya. Selain dia, saya selalu balik ke sini. Soalnya ini betul-betul wanita yang cakap ini wanita yang luar biasa. Karena dia bisa menyimpan uang, bisa dan berbuat sesuatu. Dan di sini kan dia itu seperti yang Bu Esra tadi bilang, dia tangannya tuh ditaruh di jemari tangannya tuh selalu berbuat sesuatu. Nah di sini dikatakan gini, dia membeli sebuah ladang yang diingininya. Jadi yang diingininya enggak sembarangan, berarti dia tuh udah lihat kesempatan ini menguntungkan atau enggak.
Ini bisa membuat kita istilahnya kekurangan atau membuat kita kelebihan. Jadi nggak asal beli juga. Jadi seperti yang dikatakan Bu Isra tadi, ya walaupun kita kepinginnya banyak, tetapi yang kita pingin itu tuh yang bisa menguntungkan dan bisa berguna buat keluarga kita. Betul nggak? Wow, yes. Iya kan? Nah kemudian dia mengarahkan segala sesuatunya di dalam kasih ya tetap aja untuk keluarga itu bermanfaat. Jangan hanya untuk diri sendiri aja. Biasa kan kita kalau ada keuntungan yang pertama kita pikirin, aduh ini mesti beli tas seperti yang Bu Esra tadi bilang, mesti beli tas ini yang gue lagi kepengen banget, mesti beli ini itu. Tetapi harus tahu prioritas. Keluarga membutuhkan, anak membutuhkan uang sekolah ya itu harus prioritas gitu. Jadi nggak sembarangan juga. Yes. Ya. Ini ada pertanyaan lagi, Ibu Gembala, apakah Amsal 31 itu bisa dilakukan oleh wanita secara umum? Apakah terutama hamba Tuhan? Atau kalau istri hamba Tuhan caranya bagaimana? Yang kedua, Ibu Manurung, bagaimana caranya supaya tidak boros dan terpancing dengan kesenangan zaman sekarang? Jangan salah, ini istri yang cakap ini Amsal 31 tuh hamba Tuhan juga loh. Iya dia berbuat sesuatu buat suaminya dan sebagainya, dia betul hamba Tuhan yang murni. Jangan percaya pada apa sih namanya, pepatah apa sih orang kata bilang ngomong nggak boleh berbuat apa-apa, hanya doa aja di rumah, pakai baju putih, celana putih. Tetapi apa bedanya kita doa-doa tapi tetap dendam hati kita, tetap iri hati. Mendingan kita berbuat sesuatu. Apa yang kita bisa buat kita buat. Yang paling penting keluarga kita happy. Yang paling penting juga suami kita happy. Suami kita tuh bangun pagi dan menyebut kita berbahagia. Pun anak-anaknya, buat apa istilahnya? Istilahnya bukan saya bilang doa tidak penting, tetapi doa itu sangat, justru kita harus dekat sama Tuhan. Tetapi kan ada orang-orang yang bilang istri hamba Tuhan tuh udah doa aja, nggak usah buat apa-apa supaya kayak gue, miskin kayak gue. Gitu. Jadi maksudnya kalau kita berusaha kan Tuhan janjikan ada hasil yang kita ini. Kalau kita diam aja juga kita nggak dapat apa-apa. Kalau kita miskin bukan soal apa, mungkin karena diri kita mesti lihat. Kita nggak berbuat apa-apa. Coba kalau kita berbuat sesuatu. Karena sekali lagi saya katakan kaya itu bukan hanya uang aja ya. Tetapi kaya juga berintegritas, berkapasitas seperti yang kita bahas tadi. Dan gak pelit. Kaya dalam segala gak hal. Pelit. Enggak pelit itu yang paling penting. Ya Gak kan? pelit, iya. Jangan, ini ya aku seneng banget sama Ibu Renda. Jadi kemarin aku ketemu sama bos gede Kak Renda. Terus baru meeting nih, kata bosnya gini, Sra, muka lu segeran sekarang gitu. Hah? Iya, jadi ada sesuatu nih ya yang saya mau spill. Itu aku lagi pakai produk The Rain. saya nggak disuruh ngomong loh, Kak Renda juga nggak tahu ya. Ibu Gembala kita ini diam-diam punya mimpi. Jadi bener, emang kenapa kalau Ibu Gembala punya mimpi? Ayo dong orang Amsal 31 juga boleh kok kita berkarya. Punya mimpi. Sebetulnya. Aku belum selesai. Jangan diomongin mak. Tapi gini, aku bangga banget karena bahkan gak boleh ngomong kan. Jadi ibu tuh punya mimpi dulu untuk punya sesuatu yang dia buat sendiri. Dan ternyata sesuatu itu berguna untuk kulit ya, bikin. Pakai ya. Aku pakai, makanya kan kemarin bosku bilang muka lu kok segeran. Baru saya menyadari, cuman itu bukan yang kayak cepet gitu kan ya. Jadi saya pakai dan itu aku bangga gini, karena sebagai ibu gembala itu menginspirasi Kak. Itu menginspirasi kita, ibu gembala aja bisa bikin produk kecantikan. Masa kita nggak bisa? Semangat ibu-ibu. Ya harus, karena itu menginspirasi. Udah gitu diem-diem. Kalau saya kan orang sales ya, mana bisa suruh diem. Pasti saya jualan. Dia nggak tahu bakalan ngomongin gini ya. Ya, nah ini adalah bagi saya itu inspire. Karena itu membuat saya gini, orang-orang lagi bilang apa? Dunia lagi susah. Ya kan, ekonomi lagi gini. Tapi sebagai seorang istri hamba Tuhan, Kak Renda itu mengambil inisiatif, I wanna make something. Yang akan aku sembunyi-sembunyikan supaya orang jangan berpikir aku jualan. Gitu kan dia cara jualannya ya. Jadi buat aku itu sesuatu yang sangat inspiring. Itu membuat kita. Itu tuh sebetulnya tuh nggak sengaja juga. Tetapi itu kesempatan yang saya ambil. Karena sebetulnya itu nama The Rain itu juga karena kan anak-anak ngeledekin saya gitu loh. Dulu waktu nanti kalau mama punya sesuatu ya. Mama pengen kasih nama The Rain. Gitu-gitu. The Rain.
gitu. Nah pada Aduh saat mama bisa apa sih? iya, gitu mama kali bisa ya. apa sih? Tetapi saya berpikir cukup buat saya istilahnya seperti ini. Iya. Jadi aku kepengen sesuatu yang saya juga bisa pakai, bisa kelihatan cantik di depan suami. Tapi suamiku tidak pernah protes. Apapun tidak pernah protes. Mau saya pakai baju apa dia selalu bilang bagus, cantik. Pernah aku ngetes gitu loh. Aku pakai pakai baju pokoknya ya. Gimana sayang gini? Cantik, tapi bajunya begini, bukan soal bajunya. Itu ya luar biasa ya. Tetapi Iya, panggilnya aja sayang gitu. Aku say, kata dia iya santuy gitu nanti. Oh ya udah deh dipanjangin dia jadi sayang juga. jadi saya ingin berbuat sesuatu untuk menciptakan sesuatu untuk wanita. Yes. Wanita bisa kelihatan lebih seger, fresh. Tetapi itu juga membuat kita tuh percaya diri. Kalau Ya. kita rapi itu kita percaya diri gitu. Kalau saya ya, Ya. saya nggak tahu yang lain gitu. Jadi aku pengen punya produk yang istilahnya menolong wanita untuk menjadi apa sih namanya? Glowing, itu aja sih Yes. gitu. Wow, tepuk tangan dong ya. Masih ada waktunya ya? Masih. Nah ini terakhir lagi ya. terakhir. Bolehkah anak Tuhan hedon dalam keadaan secara finansial? Hedon tuh apa? Hedon tuh apa? Saya percaya yang namanya kualitas. Dan Betul. saya percaya Tuhan itu tahu selera Anda. Jadi yang namanya hedon itu menurut saya adalah ikut-ikutan orang demi apa kata orang. Jadi kita pengen punya tas itu karena semua orang pakai tas itu hedon. Menyembah manusia, ingin diakui oleh manusia. Tapi kalau Anda emang punya selera, Anda suka barang bagus, punya duit, ya beli aja. Tuhan juga ingin memuaskan hasratmu dengan kebaikan, jangan pakai ngutang. Nah, jadi ibu-ibu, kita jangan sembarangan ngecap orang hedon. Karena hedon itu adalah ketika kita bikin apa aja demi manusia. Menyenangkan orang, ikut orang, Roma 12 ayat 1-3. Menjadi serupa dengan dunia ini. Itu nggak ada di dalam kamus perempuan yang takut Tuhan. Tapi if you like quality, senang barang-barang bagus, pakailah 10% aja dari uang yang nggak boleh, yang diem ya. Jadi uang diem itu uang investasi ya. Anda boleh pakai 10% untuk membuat hatimu senang, boleh. 90% diinvestasikan lagi. Jadi enjoy your life karena perempuan di Amsal 31 Kak pakai kain lenan yang Kain berwarna lenan itu kain yang ungu. termahal dan sutra yang dia pakai. Jadi dia juga orang yang mengurus dirinya sendiri. Quality. Punya me time. Yes. Selain buat anak-anaknya, sibuk buat anak dan tidak pernah sekalipun dia mengeluh. Ini mama capek nih, aduh gimana nih gini. Nggak perhatiin anaknya. Suami juga dia tidak mengeluh tentang suami, tentang anak. Tetapi dia urusin dengan baik. Pengen belajar banget sih dari istri yang cakap ini. Saya percaya kita semua kepengen seperti Yes. itu, amin. Amin, amin. Masih ada kesempatan. Yes. Mulai saat ini sampai di rumah mari kita perhatikan anak-anak kita, suami kita gitu. Boleh dong misalnya udah lama mungkin ya karena biasanya kalau perkawinan udah lama kata orang udah gak mesra. Enggak, sebetulnya mulainya dari istri. Yes. Benar gak sih? Yes. Suasana di dalam rumah kalau menurut saya semuanya tuh dari istri. Happy wife, happy Iya, house. Kalau kita di rumah senyum-senyum Yes. pasti anak senyum. Tapi Yes. kalau kita marah-marah ada kita bawa panas gitu dalam keluarga. Yes, Kita kalau betul. mau masuk rumah tenangin dulu, masuk rumah sejuk senyum gitu. Pasti semua damai sejahtera. Amin. Amin. Kita udah selesai berarti udah kita selesai. bangkit berdiri. Kita mau. kita berdoain ibu-ibu ya. Oh iya, boleh pemain musik? Boleh. Kita nyanyi satu lagu dulu, kita mau berdoa buat semua ibu-ibu yang punya masalah keuangan, masalah suami, masalah istri, ataupun masalah anak-anak. Kita masih punya Tuhan. Amin. Tuhan yang luar biasa, jangan merendahkan Tuhan karena Dia bisa segala sesuatu. Kalau kita ragu, kalau kita tidak percaya, itu namanya kita meragukan kuasa Tuhan, itu kita menghina Tuhan. Masih ada Tuhan. Saya juga percaya saudara-saudara di sini banyak sekali kesaksian, banyak sekali yang sudah mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Betul? Mari kita bersyukur pada siang hari ini kita mau berdoa.